Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peranan sektor publik dalam perekonomian. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sepia Melani NIM 004, yang kedua ada Azhara Mubidah Rahma NIM 011, yang ketiga Lia Ayu Anggraini NIM 027, dan yang terakhir ada Khairul Muslimin NIM 029. Pertama kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian. 1. Rasionalitas peran pemerintah. Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu yang pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fard al-kifayah. Yang ketiga, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Pemerintah adalah agen dari Tuhan atau Khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit dan implisit. Kehidupan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Fard al-kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan, bahkan hanya oleh satu orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Konsep fard al-kifayah mengacu pada segala kepentingan masyarakat atau public interest, di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan menderita kerugian. Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fard al-kifayah ini, karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard al-kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu pertama, asimetri dan kekurangan informasi. 2. Pelanggaran moral. 3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Pemerintah biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih baik dalam mencari dan mengolah informasi. Seandainya informasi tentang kewajiban publik ini diketahui masyarakat, maka belum tentu mereka akan dapat menjalankannya karena alasan rendahnya kesadaran fard al-kifayah. Jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban publik rendah, maka mereka tidak akan melakukannya, meskipun mengetahui adanya kewajiban ini. Masyarakat kemungkinan juga akan mengabaikan atau setidaknya tidak dapat melaksanakan kewajiban publik dengan baik, karena ketiadaan sumber daya atau keahlian yang dibutuhkan. Jika salah satu atau ketiga hal tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban publik tersebut. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal, yaitu 1. Ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar. 2. Tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran, di mana mensyaratkan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.
Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga. Sedangkan untuk harga komoditas seperti ini otomatis harus bisa diukur. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diukur. Karenanya juga tidak dapat memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Berikut ini beberapa non-marketable goods and service. 1. Penyediaan barang publik. 2. Penanganan eksternalitas. 3. Penegakan keadilan. 4. Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. 5. Pertahanan. Dalam realitas mekanisme kerja pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang islami. Mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang optimum bagi masyarakat apabila harga yang dihasilkannya adalah harga yang adil. Untuk menghasilkan harga yang adil, maka harus terpenuhi syarat teknis dan syarat moral. Secara teknis, mekanisme kerja pasar yang efisien dapat berlangsung apabila terdapat informasi yang sama di antara pelaku pasar, tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, homogenitas komoditas, serta jumlah penjual yang banyak. Pasar yang bersaing sempurna memiliki peluang untuk menghasilkan harga yang adil. Secara moral, mekanisme kerja pasar yang efisien menuntut adanya sikap kejujuran, keterbukaan, sportivitas, dan keadilan. Moralitas akan menuntun persaingan di pasar menjadi kompetisi yang indah dalam rangka mewujudkan kebaikan, sehingga memberikan maslahah yang baik bagi masyarakat luas. Dalam kenyataan sehari-hari, syarat-syarat teknis tersebut seringkali tidak ada atau ada tetapi tidak memadai, sehingga memerlukan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa asimetri informasi, hambatan perdagangan, monopoli, dan heterogenitas sering terjadi. Moralitas sering menjadi hambatan yang serius dalam mewujudkan pasar yang efisien. Pelaku pasar terkadang melanggar nilai-nilai moralitas untuk memenangkan persaingan. Pelaku pasar juga dapat menggunakan kemampuan atau keunggulan bersaingnya untuk kepentingan pribadi yang kemungkinan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Jika tidak terdapat intervensi pemerintah secara alamiah, pasar yang bersaing akan menuju pada monopoli. Persaingan akan memberikan ruang kepada pelaku yang kuat untuk semakin mendominasi pasar dan mendorong keluar pelaku yang lemah. Ketika kekuatan dominan pasar ini telah menjadi monopolis, maka terbuka lebar baginya mencari rent atau monopolis rent yang merugikan masyarakat. Yang selanjutnya, peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi ketika harga yang tercipta adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna, di mana tidak ada satu individu pun yang dapat mengatur harga pasar. Produsen adalah price taker. Dalam situasi bersaing sempurna ini, keuntungan yang diperoleh produsen dapat diekspresikan dalam rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya ya, bisa juga dilihat dalam buku. Untuk memaksimumkan keuntungan, maka derivatif pertama dari persamaan 12.2 di atas harus disamakan dengan 0 sehingga akan tercipta rumus sebagai berikut. Bisa juga dilihat dalam buku. Persamaan 12.3 menunjukkan bahwa harga jual harus sama dengan minimum marginal cost. Hal ini menunjukkan tidak adanya keuntungan ekonomi atau economic rent di mana harga jual hanya cukup untuk menutup atau mengompensasi semua biaya, termasuk biaya opportunity yang muncul sebagai akibat dari kegiatan memproduksi barang yang bersangkutan. Situasi yang berlawanan adalah ketika pasar dikendalikan sepenuhnya oleh produsen. Dalam keadaan seperti ini, produsen dapat sepenuhnya mengendalikan pasokan atau penawaran sehingga dapat mendiktekan harga pasar.
Jika produsen menghendaki harga yang lebih tinggi, maka produsen harus mengurangi pasokan. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara harga atau P yang dikehendaki dan jumlah pasokan atau Q. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan F dikali Q. Untuk mengetahui keuntungan maksimum, maka perlu dicari derivatif dari persamaan 12.2 dan disamakan dengan 0, yaitu pada rumus 12.4, bisa dilihat di PPT maupun di buku. Di mana dP dibagi dQ adalah slope dari fungsi permintaan yang mempunyai tanda negatif. Dengan demikian, persamaan 12.4 di atas bisa ditulis kembali menjadi seperti rumus 12.5. Dari persamaan 12.5 terlihat bahwa harga jual yang dibentuk adalah lebih tinggi dari biaya produksi minimumnya. Adanya monopolistic rent ini menunjukkan adanya penyimpangan dari kondisi ideal. Karenanya juga menunjukkan adanya inefisiensi. Konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang semestinya, sedangkan produsen justru mendapatkan keuntungan yang lebih dari semestinya. Besarnya inefisiensi yang terjadi bisa mencapai dP dibagi dQ kali Q, atau paling tidak merupakan proporsi tertentu dari dP dibagi dQ kali Q. Inefisiensi seperti di atas tidak hanya terjadi pada pasar yang berstruktur monopolistik, tetapi pada semua pasar yang bersaing sempurna. Dalam realitasnya, pasar yang bersaing sempurna hampir tidak didapati, sehingga selalu terbuka peluang bagi produsen untuk mengambil keuntungan lebih. Secara naluriah, manusia memiliki karakter-karakter yang mendorong untuk berburu monopolistic rent dan berlaku tidak efisien. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, manusia memiliki sifat ceroboh, teledor, dan cenderung menghambur-hamburkan sumber daya ketika ketersediaannya berlimpah, atau spare endowment. Lema-lema tersebut menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari nilai efisiensi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka model biaya produksi yang memungkinkan terjadi adalah pada rumus 12.6. Persamaan 12.6 di atas menunjukkan adanya inefisiensi sebagaimana digambarkan dalam lema-lema di atas. Produsen berproduksi pada tingkat biaya yang tidak efisien di mana ukuran atau magnitude inefisiensi ini proporsional terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar jumlah keuntungan yang bisa dieksploitasi, maka semakin besar pula tingkat inefisiensi yang akan terjadi. Dari ekspresi-ekspresi di atas bisa disusun suatu argumen dalam rumus 12.7. Selanjutnya, mensubstitusikan persamaan 12.4 dan 12.5 ke dalam persamaan 12.7 di atas akan bisa diperoleh. Untuk rumus bisa dilihat di PPT maupun di buku. Padahal ruas kiri di atas persamaan 12.8 adalah besarnya inefisiensi yang terjadi. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa dP dibagi dQ kali Q merupakan unsur pembentuk dari inefisiensi yang terjadi. Sekarang, kalau kita ingin mengetahui secara spesifik dari terma dP dibagi dQ dikali Q, kita misalkan besarnya inefisiensi yang terjadi pada rumus 12.8a, sehingga persamaan 12.5 ditulis kembali menjadi pada rumus 12.9. Mengingat bahwa 0 kurang lebih 1 kurang lebih 1, maka besarnya 1 plus I dibagi I lebih dari 1. Dengan demikian, dP per dQ dikali Q adalah kelipatan tertentu dari inefisiensi yang ada. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan 12.9 ke persamaan 12.5 didapatkan pada rumus 12.10, dan mensubstitusikan persamaan 12.8
ke dalam persamaan 12.10 diperoleh pada rumus 12.11. Mensubstitusikan kembali persamaan 12.10 dan 12.11 ke dalam ekspresi keuntungan pada persamaan 12.7 diperoleh pada rumus 12.12. Selanjutnya kita bandingkan ekspresi dalam persamaan 12.12 yang ada pada persamaan 12.10. Persamaan 12.10 tidak lain adalah tambahan harga jual yang dibebankan kepada konsumen. Sementara persamaan 12.12 adalah keuntungan yang diterima oleh produsen. Dari keduanya ada diskrepansi yang nyata yang menunjukkan adanya rente yang lepas dari konsumen, tetapi tidak bisa ditangkap oleh produsen yang jumlahnya sebesar. Tidak lain adalah besarnya inefisiensi produksi yang terjadi. Perlu diketahui, inefisiensi tersebut tidak bisa dipahami sebagai tambahan penggunaan input produksi yang lebih standar penggunaan input yang ditransfer menjadi output. Kelebihan penggunaan yang sepenuhnya ditransfer dalam output akan tercermin dalam peningkatan kualitas output. Efek dari inefisiensi yang terjadi terhadap perekonomian secara keseluruhan adalah negatif, yaitu menurunkan maslahah yang bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam bahasa ekonomi umum, hal ini adalah negatif. Dimaknai sebagai turunnya surplus produsen yang lebih besar dari jumlah surplus konsumen yang bisa diambil atau divide loss. Selanjutnya, setelah melihat selanjutnya yaitu bab model pasar yang efisien. Setelah melihat adanya divide loss, maka sekarang dapat mencari model pasar yang efisien. Untuk keperluan ini, maka digunakan framework persamaan 12.20 yang diderivasikan persamaan 12.3 di mana harga P dan jumlah pada yang diminta atau Q tidak saling terkait sehingga ekspresi keuntungan menjadi seperti rumus yang ada di PPT. Bisa dilihat juga di buku. Selanjutnya, untuk memaksimalkan keuntungan, maka derivatif pertama dari fungsi keuntungan 12.13 sama dengan 0 sehingga diperoleh seperti yang ada di gambar. Persamaan 12.14 di atas menunjukkan bahwa kondisi yang harus dipenuhi agar maslahah yang diperoleh maksimum adalah bahwa harga jual harus disamakan dengan biaya produksi yang efisien. Sekarang kita periksa jika P sama dengan BY, maka berdasarkan persamaan 12.13 maka keuntungan atau N sama dengan 0. Untuk menguji apakah tingkat keuntungan nihil ini benar-benar maksimum atau bukan, maka harus diperiksa kondisi order kedua atau second order condition, yaitu seperti yang ada di gambar. Dari persamaan 12.15 tersebut dapat dilihat bahwa N tidak mempunyai maksimum atau minimum. Dari persamaan 12.13 dan persamaan 12.15 maka bisa ditentukan bahwa hubungan N, keuntungan, dan harga biaya produksi minimum bisa digambarkan sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar PPT, bisa dilihat dan dipahami hubungan antara harga pasar dan biaya rata-rata. Dengan demikian, maka pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk berapapun kuantitas yang dijual dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat biaya minimum. Namun demikian, realisasi pasar yang efisien ini tidak dapat diserahkan begitu saja kepada pelaku pasar karena secara naruliyah produsen berkecenderungan mencari rente. Diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi kecenderungan ini. Kemudian ada B, peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas.
Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik sisi positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran sebaliknya. Eksternalitas negatif terjadi jika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan kepada pihak lain tetapi tidak diberi kompensasi. Dalam eksternalitas positif, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi efisiensi yang terbentuk dalam perekonomian. Sebaiknya, dalam kasus eksternalitas negatif ada pihak lain yang dirugikan sehingga hal tersebut bisa menghambat efisiensi perekonomian. Walaupun perekonomian tersebut telah dibangun berdasar kompetisi yang fair, model di bawah ini akan mendiskusikan inefisiensi yang ditimbulkan oleh adanya eksternalitas. Anggap hanya ada dua kelompok partisipan dalam perekonomian. Anggap juga dua perekonomian telah dibangun melalui pasar yang kompetitif dan masing-masing partisipan telah mampu mencapai biaya produksi yang efisien yaitu sebesar YI, namun terjadi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari tindakan I yang menciptakan dampak negatif pada partisipan yang kedua. Dari tindakan ini, partisipan pertama atau I bisa menghemat biaya produksi sebesar per unit produk, sehingga besaran biaya produksi per unit partisipan pertama adalah seperti berikut. Untuk aktivitas tersebut telah menyakiti partisipan yang kedua, besarnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh partisipan kedua adalah naiknya biaya produksi sebagai akibat dari turunnya kualitas input yang mereka gunakan. Adapun besarnya kenaikan biaya produksi yang dirasakan oleh kelompok partisipan kedua, totalnya adalah sebesar SQ1, di mana Q1 adalah kuantitas dari unit produksi yang dihasilkan oleh partisipan pertama. Kuantitas produksi dari partisipan kedua adalah Q2, maka besarnya kenaikan biaya yang dirasakan oleh partisipan kedua adalah Q1 dibagi Q2. Dengan demikian, jumlah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan oleh partisipan kedua adalah C2 sama dengan Y1 ditambah itu Q1 dibagi Q2 dengan biaya yang diekspresikan pada persamaan 12.17, maka partisipan 2 akan menentukan harga jual barangnya sebesar seperti yang ada di gambar. Untuk rumusnya bisa dipahami ya. Partisipan pertama dalam kasus ini mengalami keuntungan ekstra sebagai akibat dari turunnya biaya produksi yang disebabkan oleh tindakan yang menimbulkan eksternalitas, yaitu sebesar Y2. Berdasarkan framework tersebut, besarnya biaya yang dihadapi oleh partisipan pertama adalah sebesar seperti yang ada di gambar PPT, dengan tingkat biaya seperti diekspresikan dalam persamaan 12.18a, maka tingkat harga yang bisa memaksimumkan keuntungan bagi partisipan pertama adalah seperti yang ada di 12.19. Maka persamaan 12.19 menunjukkan tingkat bunga yang mengalami penghematan sebagai akibat dari adanya eksternalitas, sementara persamaan 12.17 menunjukkan tingkat harga yang mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanya eksternalitas. Dari persamaan 12.19 bisa dihitung besarannya total penghematan yang terjadi seperti yang ada di 12.20. Sementara dari persamaan 12.17 bisa dihitung besarnya pemborosan yang terjadi dalam perekonomian sebesar poin 12.21,
Bisa dihitung besarnya efek bersih dalam perekonomian sebagai akibat dari adanya eksternalitas, yaitu besarnya penghematan yang terjadi persamaan 12,20 dikurangi dengan besarnya kenaikan atau pemborosan biaya yang ditanggung oleh masyarakat untuk persamaan 12,21 dan mengurangkan hasil yang diperoleh pada persamaan 12,20 dari persamaan 12,19, maka itu menunjukkan besarnya penghematan besi yang terjadi dalam perekonomian sebesar seperti yang ada di gambar 12,22. Persamaan 12,22 menunjukkan adanya penghematan bersih yang negatif. Hal ini berarti terjadi pemborosan atau inefisiensi sebesar nilai absolut dari terma yang ditunjukkan dalam persamaan 12,22. Dapat disimpulkan bahwa eksternalitas menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam perekonomian meskipun perekonomian telah disusun dengan pasar yang kompetitif. Yang kedua ada ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peran pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana cara garis besar diklasifikasikan menjadi yang pertama, ada upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Yang kedua, ada upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Dan kemudian ada teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua ada pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga ada menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat ada menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Yang kelima ada menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Dan yang terakhir keenam ada melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Yang ketiga di sini ada peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moral Islam. Ada dalam peran pemerintah sendiri ada 4 di sini. Yang pertama yaitu untuk memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua ada memastikan dan menjaga pasar agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Yang ketiga ada melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan bersifat adil. Yang terakhir atau keempat ada menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini dapat diperinci sebagai berikut. A. Secara umum, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dan dapat bersaing dengan sempurna. B. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar lemah, misal produsen kecil dan konsumen miskin. C. Mengambil langkah kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak memungkinkan terjadi pada pasar. Selanjutnya 5. Instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan antara lain sebagai berikut. A. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. B. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misal
menetapkan regulasi bagi sektor swasta. C. Pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara invasi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. D. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. E. Kebijakan kredit dan moneter. F. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik. 2. Peran masyarakat dalam perekonomian. 1. Peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejak awal perabatan manusia, masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat merupakan hasil kerja kolektif dan semua komponen masyarakat. Peran masyarakat ini memrefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga kepentingan orang lain. Terdapat berbagai motivasi tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Disebut altruisme. Salah satu motivasi adalah karena seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Terdapat mutual independen dalam masyarakat sehingga masyarakat saling membantu. Sikap altruisme ini akhirnya kembali kepada keuntungan dan kepentingan seseorang diri. Lebih dari semua itu, kepedulian terhadap orang lain dalam Islam didasari oleh motif intrinsik yang berakar pada spiritual keimanan. Seseorang memiliki kepedulian kepada orang lain didorong oleh keinginan untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan pahala di akhirat kelak. Saling menyayangi, saling membantu, dan saling mengingatkan terhadap kebaikan merupakan karakter orang beriman. Seorang muslim harus memiliki perhatian terhadap muslim lainnya, baik untuk kesejahteraan spiritual, kesejahteraan material, kebutuhan individual maupun kebutuhan masyarakat luas. Sifat yang tidak peduli terhadap muslim lainnya adalah sifat orang tidak beriman. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar baik dalam penyediaan barang maupun jasa selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, 2. Rasionalitas peran masyarakat. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat yaitu A. Konsekuensi fardu kifayah. Fard al-kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditunjukkan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Sementara jika telah dilaksanakan, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Pada dasar konsep al-kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah mampu melaksanakan tugas ini, maka masyarakat terbebas dari tanggung jawab. B. Adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik. Dalam ekonomi Islam seperti wakaf, kekayaan wakaf adalah
kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku seperangkat masa. Karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, berbagai kekayaan wakaf akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri. C. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran, di mana masyarakat suatu komunitas yang dapat diperdagangkan triabel. Komunitas harus memiliki suatu harga prisabel, sedangkan komoditas seperti otomatis bisa diukur measurable. Banyak kebutuhan masyarakat unmeasurable, unapproachable, dan untraceable, sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Komoditas seperti ini dapat disediakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat. D. Kegagalan pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan fardu kifayah, tetapi ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dapat mengganggu efisiensi peranan pemerintah, sehingga diperlukan peran masyarakat secara langsung. Beberapa kelemahan yaitu: 1. Pemerintah tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasinya, kebijakannya juga tidak tepat. 2. Pemerintah memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat aktivitas dan efisiensi kebijakan. 3. Keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan yang berkelebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat. 3. Ruang lingkup dan instrumen peran masyarakat. Peran masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Lebih baik, masyarakat dapat berperan dan menyediakan marketable maupun non-marketable goods and service, baik dalam bentuk aktivitas reguler maupun temporer. Peran masyarakat modern. Peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut. A. Menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga memiliki peranan yang amat penting dalam upaya menjadikan kesejahteraan masyarakat di luar sistem ekonomi pertukaran atau aspek ekonomi dalam pasar maupun pemerintah. Sebagai instruksi terkecil dalam masyarakat, keluarga telah memberikan kontribusi yang bernilai ekonomis sangat tinggi terhadap perekonomian. Ajaran Islam mewajibkan kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga. Tercipta keluarga yang harmonis atau sakinah wa mawaddah warahmah. Atas dasar hubungan keturunan dalam keluarga, Islam juga mengatur ketentuan waris sebagai bentuk mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat pasti. B. Mengelola jis, zakat, infak, dan sedekah. Jis memiliki peran penting dalam penyediaan barang dan jasa, baik barang publik maupun barang privat. Islam telah mengatur kewajiban zakat dan sasaran pemanfaatan karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat banyak dibiayai dari biaya dana ini. Selanjutnya, C. Menyediakan pelayanan sosial.
penyediaan layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi dan perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk jasa lainnya. Banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Bentuk jasa lainnya jasa-jasa yang disediakan oleh masyarakat ini biasanya merupakan layanan yang tidak dapat disediakan oleh pasar atau akan lebih murah jika dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, di pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Wakaf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat sendiri. Wakaf dapat mengambil berbagai bentuk kekayaan apa saja sepanjang dapat memberikan keuntungan ekonomi atau manfaat lainnya bagi masyarakat. Sejak masa Islam klasik hingga sekarang, kekayaan wakaf digunakan penyediaan sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan, kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh ekonomi afet, termasuk pemerintah dan masyarakat. Masing-masing memiliki kelebihan, di samping juga terdapat fenomena market failure, government failure, dan citizen failure, yaitu kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi optimum bagi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk merealisasikan falah hanya dengan bertumpu pada salah satu sektor saja. Pasar, pemerintah, masyarakat harus bergerak dan bekerja sama dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Presentasi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.